A. Pengoperasian dan perawatan peralatan fotografi. 1. Pengoperasian kamera. A. Mengoperasikan kamera saku. Kamera saku sebesar telapak tangan dapat menghasilkan foto yang bagus tergantung pada pemakaiannya. Kamera ini muat dimasukkan pada kantung saku, baju maupun celana. Kamera saku yang dulu terasosiasi dengan kerja otomatis, sekarang banyak yang sudah menyertakan mode pemotretan manual atau M, pilihan fokus dan autofocus, makro atau close up, hingga manual fokus. Selain itu terdapat juga mode pemotretan tunggal, continuous, panorama, dan squeeze. Beberapa cara pemotretan yang lebih baik untuk hasil yang maksimal, yaitu 1. Memotret lebih banyak. Hal pertama yang harus Anda lakukan adalah memotret banyak seseorang profesional. 2. Komposisi dan cahaya. Dasar fotografi yang berkenaan dengan komposisi cahaya maupun teknik memotret perlu dikuasai. Perhatikan arah datangnya cahaya dari depan, samping, dan belakang. 3. Pemegangan kamera dengan baik. Kesalahan memotret yang sering dilakukan dengan kamera saku yaitu scan atau kamera goyang ketika rana ditekan. 4. Ekspor. Banyak kamera saku saat ini sudah dilengkapi pengukuran cahaya, counter, weighted, sport, maupun matrix metering. Mode pemotretan otomatis yang berkenaan dengan ekspor yang dapat dipilih sebagai berikut. 1. Yaitu outdoor. 2. Shutter speed. 3. Program, dan lain sebagainya. Selain itu juga ada scan pemotretan, next scan, portrait, sport. 5. Mengunci titik fokus. Letak titik fokus kamera saku biasanya di tengah sehingga dapat mengurangi keleluasaan untuk mengatur komposisi dengan cara menekan dan menahan rana setelah sampai subjek fokus sehingga yang terlihat di LDC yaitu garis segi 4 berwarna hijau apabila subjek sudah fokus. 6. Antisipasi shutter lag. Pemotretan dengan kamera saku sering tidak real time antara gambar pada LCD dengan yang terekam tidak sesuai karena terdapat jeda atau sering disebut dengan shutter lag. 7. Menggunakan zoom. Zoom pada kamera saku mungkin fotografer mengubah focal length sehingga subjek pemotretan jauh tampak lebih dekat. 8. Yaitu memakai flash. Flash digunakan pada pemotretan malam hari, di ruangan atau siang hari sebagai film in flash. 9. Yaitu ukuran dan resolusi. Ukuran file foto yang dipilih dapat disesuaikan dengan kebutuhan. 10. Membuat foto bokeh dan kamera atau saku. Bokeh adalah istilah dalam fotografi. Bokeh artinya sebagai area blur atau area daerah di luar fokus, out of focus yang indah dengan bersifat memberi dimensi ke dalam foto. B. Mode kamera DSLR. Mode pengoperasian kamera. Mode pada kamera digital memungkinkan Anda mengontrol pada meter ekspor, khususnya shutter speed, outdoor, dan ISO yang merupakan parameter dasar fotografi. Ada 4 jenis utama metode kamera sebagai berikut. Yang pertama yaitu A. Program mode. Dalam program mode, kamera secara otomatis akan menentukan outdoor dan shutter speed untuk Anda berdasarkan jumlah cahaya yang masuk melalui lensa. B. Shutter priority atau TP atau S.
Pada metode shutter priority secara manual dapat diatur nilai shutter speed dan kamera secara otomatis memiliki nilai aperture berdasarkan jumlah cahaya yang masuk melalui lensa. C. Aperture priority. Di mode aperture priority, Anda besaran aperture secara manual dan kamera menentukan besar shutter speed sesuai jumlah cahaya yang masuk lensa D manual atau M. Anda mengontrol nilai aperture dan shutter speed kamera secara manual. 2. Cara mengubah mode kamera. Tombol pengubah mode kamera biasanya terlihat cukup mencolok. Sebuah tombol putar yang ditampilannya tertulis P, S, A, M, atau DSR Nikon, atau P atau TV, atau AV atau M, atau DSR Canon. 3. Memegang kamera DSLR. Berikut beberapa caranya. A. Posisi jemari tangan kanan. Posisikan tangan kanan pada bagian tombol shutter. B. Posisi jemari tangan kiri. Gunakan tangan kiri untuk memegang lensa dan sebagai tumpuan kamera dengan berada di antara bodi dan lensa. C. Posisi siku. Rapatkan siku ke badan agar kamera lebih stabil. D. Posisi kaki. Posisi kaki menjadi salah satu hal yang penting dalam cara memegang kamera DSLR dan dengan benar-benar agar hasil foto lebih tajam dan tidak blur. E. Posisi jongkok. Apabila fotografer mengambil objek yang rendah dan harus berjongkok, sebaiknya fotografer memosisikan tangan agar dapat bertumpu pada lutut atau kaki. F. Menahan napas. Pada dasar kesempatan pengambilan gambar, khususnya memotret dengan mode shutter lambat, sebaiknya fotografer mengontrol napas pada saat membidik objek. 2. Peralatan-peralatan fotografi. A. Alat untuk merawat fotografi. Yang pertama yaitu dry box atau lemari yang memiliki sifat anti lembab. 2. Waterproof bag. 3. Blower brush. 4. Tisu lensa. 5. Silical gel. B. Peralatan kamera. Berikut ini cara membersihkan kamera. 1. Lepaskan lensa, tutup konektor dengan tutupnya. 2. Bersihkan seluruh badan lensa kecuali LCD-nya. Bersihkan dengan kuat, semprot dengan blower dan lap. 3. Bersihkan LCD dengan lap atau tisu lensa. C. Peralatan lensa. Lepas lensa dari bodi kamera. Buka kedua tutup. Jika lensa memiliki lensa hood, lepas juga. 2. Lensa filter yang terpasang di ujung bagian muka lensa. 3. Sapu dengan kuat seluruh lalu semprotkan dengan blower. 4. Jika masih ada kotoran, sapu dengan kain bahan kulit. 5. Lakukan semua hal yang sama pada filter lensa. D. Perawatan baterai. Ada dua jenis baterai pada kamera digital, yaitu baterai AA atau NiMH dan lithium. Baterai lithium tidak bisa baterai sampai benar-benar habis karena akan merusak strukturnya. E. Peralatan media penyimpanan atau memory card. Kartu memori adalah media penyimpanan foto atau data pada kamera digital. Tata caranya yaitu 1. Jangan sering memindah memori. 2. Lebih banyak menggunakan card reader. 3. Jangan lupa menutup file. 4. Sekali lakukanlah proses format kartu memori. 5. Jangan sampai mematikan kamera saat software sedang pemuatan. 6. Hentikan kegiatan memotret jika sudah penuh. 7. Hindari benturan atau air. 8. Hindari dari memori dan magnet. 9. Menggunakan memori ekstra. 10. Lakukan pengecekan virus pada kartu memori. F. Perawatan. Tas kamera merupakan media penyimpanan peralatan fotografi sewaktu berpergian.